Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Roh takut itu bukan dari Tuhan. Wariskan roh yang menguatkan, membangun kasih dan ketertiban. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati berani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, saat Paulus menulis surat ini kepada Timotius, dia sedang berada di dalam penjara untuk terakhir kalinya dan dalam kondisi yang sangat berat. Tapi justru dari tempat itulah, tanpa mengeluh, Rasul Paulus justru memberi semangat kepada Timotius dan juga kepada Timotius masa kini. Ia tahu betul bahwa Timotius, anak rohaninya, sedang bergumul dengan rasa takut. Takut akan penolakan, tekanan budaya, usianya yang masih muda, bahkan dengan penganiayaan yang mungkin akan mendatanginya. Paulus tahu, jika rasa takut itu dibiarkan, itu bisa membungkam panggilan Tuhan dalam diri Timotius dan diri siapapun yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Karena itu, Paulus mengingatkan, roh yang Allah berikan bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Hari-hari ini, roh ketakutan seperti itu juga sedang merajalela di dunia yang dikuasai roh kegelapan ini. Takut gagal, takut tidak cukup layak, takut pendapat orang banyak, takut kehilangan kendali, takut dibenci, dimusuhi, dan takut dianiaya. Kita hidup di zaman yang serba instan dan penuh tekanan. Tapi firman Tuhan masih berbicara tegas. Rasa takut yang melumpuhkan atau memadamkan semangat kita bukan berasal dari Tuhan. Pertanyaannya untuk kita, kalau bukan dari Tuhan, kenapa kita izinkan tinggal di hati kita selama ini? Seringkali kita lupa bahwa Tuhan memberi kita warisan rohani yang harus kita hidupkan terus dan kita wariskan ke generasi berikut. Kita dibentuk untuk menjadi agen pembangkit kekuatan dan semangat, bukan penyebar kecemasan. Kita diberi kasih untuk membangun, bukan untuk menghakimi. Kita diberi penguasaan diri agar hidup kita tidak menjadi kacau. Tapi semuanya tidak akan aktif kalau kita tidak mengobarkan karunia Allah yang ada dalam diri kita. Inilah yang sering luput dari perhatian kita. Banyak orang menunggu roh itu bekerja sendiri secara otomatis. Padahal kita diperintahkan untuk mengobarkan kembali nyala api rohnya. Kita harus bertanya hari ini, apa yang sedang aku wariskan kepada keturunanku dan juga orang lain? Apakah ketakutan atau kekuatan? Apakah trauma atau kasih? Apakah kekacauan atau ketertiban? Jawabannya menentukan arah generasi setelah kita. Jika selama ini kita lebih banyak menularkan ketakutan daripada iman, lebih banyak menciptakan kekacauan daripada damai, maka ini saatnya untuk mengakui bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup dikendalikan oleh ketakutan. Dia ingin kita menjadi terang yang menyalakan semangat orang lain, bukan menularkan roh kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita merespons firman ini dengan doa. Akui jika selama ini kita terlalu takut mengambil langkah iman. Minta Tuhan nyalakan kembali karunia-Nya dalam kita. Ucapkan kata-kata iman, bukan ketakutan. Biarlah mantra iman ini kita ucapkan berulang-ulang. Tuhan tidak memberiku roh ketakutan. Aku menerima roh kekuatan,
kasih dan penguasaan diri. Aku dikuatkan, aku menyalakan terang, aku membangun damai. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa dan juga yang kita nyanyikan. Tuhan, kami akui kami sering kalah oleh ketakutan. Tapi hari ini, kami mau hidup dalam kekuatan dan kasih-Mu. Hidupkan kembali roh-Mu dalam hati kami, agar rohku kembali menyala untuk melayani-Mu. Mari kita aminkan dengan menyanyikannya. Kami sering kalah oleh ketakutan, tapi hari ini kami mau hidup dalam kekuatan dan kasih-Mu. Hidupkan kembali roh-Mu dalam hati kami, agar roh kami menyala untuk melayani-Mu. Kau tiupkan roh-Mu di hatiku, bukan roh takut yang menindas jiwaku. Kini ku berdiri dalam terang kasih-Mu, dikuatkan oleh janji dan panggilan-Mu. Aku dikuatkan menggantikan ketakutan. Aku dibangun oleh kasih yang besar. Roh penguasaan diri mengalir di hatiku. Aku bebas, aku hidup oleh-Mu. Kau bangkitkan kembali semangatku. Kau gantikan tawaku dengan pengharapan. Keluar dari dalam bayang-bayang ketakutan, karena roh-Mu membangkitkan kekuatanku. Aku dikuatkan menggantikan ketakutan. Aku dibangun oleh kasih yang besar. Roh penguasaan diri mengalir di hatiku. Aku bebas, aku hidup oleh-Mu. Ku tolak suara-suara yang menakutkan. Ku terima suara Tuhan yang menghidupkan. Hatiku terbakar kembali oleh firman-Nya, dan aku tak akan mundur lagi. Aku dikuatkan menggantikan ketakutan. Aku dibangun oleh kasih yang besar. Roh penguasaan diri mengalir di hatiku. Aku bebas, aku hidup oleh-Mu. Ku nyalakan kembali roh yang pernah Kau tanam